Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to my channel, Learning English with me, Titi Puspa. In this occasion, I will make a video again, and for this video, I choose material about sentence problem. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau membuat video pembelajaran lagi, yang dimana video pembelajaran kali ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah writing aku, dan aku memilih materi tentang sentence problem. Nah, di sini sebelum kita masuk ke bagian-bagian daripada sentence problem, aku mau ngejelasin terlebih dahulu sama teman-teman apa sih itu sentence sebenarnya. Oke, jadi definition dari sentence ini adalah sentence is a series of words that mean perfect. Structurally, a minimum sentence has a subject plus verb pattern and ends with ending season, full stop, question mark, and exclamation mark. Nah, jadi di sini katanya kalimat itu adalah rangkaian kata yang sempurna secara struktural. Kalimat minimal memiliki pola subjek dan juga predikat atau verb. Nah, dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Jadi itu teman-teman, itu adalah pengertian atau definisi dari sentence. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang problem sentence, yang dalamnya ada fragment sentence, ada choppy sentence, ada juga run-on sentence. Ini aku jelasin terlebih dahulu apa sih itu sentence. Jadi kita memulai untuk mengetahui dulu apa itu sentence, baru kita ke pemahaman problem sentence-nya itu. Nah, next di sini ada yang pertama dari problem sentence itu atau sentence problem itu ada fragment sentence. Nah, apa sih itu fragment sentence? Jadi, a fragment sentence is a sentence that lacks a subject or lacks a verb or both, or is not a complete idea. Jadi, fragment sentence ini adalah kalimat pecahan atau kalimat yang kekurangan, ada yang tidak memiliki subjek atau tidak memiliki kata kerja, atau di antara keduanya, atau tidak memiliki ide yang lengkap atau bukan ide yang komplit. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada a complete sentence consists of 3 components. Sebuah kalimat lengkap itu terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama di sini ada subjek. Apa sih itu subjek? Nah, subjek adalah the person, place, or the thing performing or doing the action, the actor in the sentence. Jadi subjek ini adalah orang, tempat, atau benda yang melakukan tindakan atau pelaku kalimat. Next di sini ada verb atau predicate. Verb atau predicate ini adalah the action atau sebuah tindakannya. Dan di sini yang terakhir ada complete idea atau ide yang lengkap. Nah, di sini complete idea yaitu the reader isn't left the waiting for another words. Jadi pembaca ini tidak dibiarkan meninggalkan kata lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Example complete sentence. Ini adalah contoh dari kalimat yang lengkap. She reads a book.
dia membaca sebuah buku. Si di sini sebagai subjeknya berarti ada ya. Reads-nya di sini adalah predikat atau verbnya. A book di sini sebagai objek atau komplementnya. Nah, di sini dikatakan ini adalah sebuah complete sentence. Kenapa di sini? Karena memiliki dua elemen tadi. Dia memiliki subjek dan juga memiliki predikat atau kata kerjanya. Yang di sini juga kita lihat kalau kita artikan atau terjemahkan dari satu contoh ini, yaitu she read a books, atau dalam bahasa Indonesia dia membaca sebuah buku. Ini sudah lengkap. Nah, yang kedua, they hit ball. They di sini sebagai subjek, hit di sini sebagai predikat atau kata kerjanya, dan ball di sini sebagai objek atau komplementnya. Ini contoh dari complete sentence. Nah, di sini ada fragment sentence atau contoh dari fragment sentence. Yang pertama di sini yaitu after saying the doctor. Nah, full stop aja, berhenti aja di situ, dikasih titik. Itu kan aku ambil contoh dari dari is not a complete idea, dan ini adalah contoh dari bukan kalimat yang lengkap atau kalimat yang sempurna. Nah, di sini ada next. Although we book our reservation for months in advance. Nah, aku artiin dulu atau aku terjemahin dulu satu persatu ya teman-teman. Jadi untuk yang contoh pertama dari fragment sentence ini yaitu artinya setelah menemui dokter atau after saying the doctor titik aja disitu kan nggak ada kalimat yang sempurna. Dia tidak memiliki tujuan dari sebuah kalimatnya. Kalau seandainya dia tiba-tiba belum selesai tapi langsung dikasih titik di situ, itu bukan kalimat yang sempurna. Nah, yang kedua di sini although we book our reservation for 4 months in advance. Nah, di situ titik itu juga dia belum sampai tujuan makna dari kalimatnya, dia sudah dikasih titik. Meskipun kami memesan reservasi kami 4 bulan sebelumnya, nah disitu dikasih titik, akhirnya tidak memiliki makna dari tujuan dari sebuah kalimatnya. Oke, mungkin sampai situ paham teman-teman. Kita lanjut ya. Di sini selanjutnya ada run-on sentence atau few sentence. Nah, apa sih itu run-on sentence? Run-on sentence are also called a few sentence, contains too many elements while lacking needed connectors or punctuation. It may contains two independent clauses. Jadi kalimat rundown ini atau yang disebut juga kalimat fusi mengandung terlalu banyak elemen tetapi kekurangan penghubung atau tanda baca yang diperlukan. Nah, jadi di sini memang kita lihat pengertiannya juga tadi, kalimat yang run on ini adalah kalimat yang mengandung terlalu banyak elemen tetapi kekurangan penghubung atau tanda baca yang diperlukan. Ini mungkin berisi 2 klausa independen. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Ini contoh dari run on sentence-nya. The boys run a marathon they didn't win out. Nah, di sini dia tidak diberikan yang namanya connectors-nya atau mungkin tanda titik atau yang lainnya. Nah, di sini ada contoh aku perbaiki dengan cara memberikan atau membubuhkan tanda baca atau punctuate. The boys run a marathon, semikolon. They didn't win out. Di situ ada semikolonnya sehingga maknanya bisa kita pahami ketika diterjemahkan. Tapi kalau seandainya contoh aslinya tadi, the boys run a marathon, they didn't win out. Di situ tidak ada pembubuhan tanda baca sehingga maknanya ketika kita terjemahkan itu sulit. Nah, yang kedua di sini contohnya divide atau dibagi. Contoh dibagi dari kalimat tadi. The boys run a marathon. Full stop. Di situ kita kasih full stop. They didn't win out. Mereka tidak menang. Di situ ketika
kita bubuhi dengan tanda titik, artinya dua kalimat itu terpisah. Nah, di sini ada subordinate. Although the boys run a marathon, they didn't win thought. Di situ kita lihat ditambahkan dengan kata although, meskipun anak-anak lari maraton, mereka tidak menang. Nah, sudah terlihat perbedaan dari perbaikan dari kalimat sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa contoh. Nah, sampai sini mengerti ya teman-teman di sini. Nah, next di sini selanjutnya ada problem sentence, yaitu comma splice. Nah, apa sih itu comma splice? Jadi, like a run-on sentence, comma splice contains too much information. They are essentially two independent clauses joined by a comma. Jadi, di sini seperti kalimat run-on, comma splice mengandung terlalu banyak informasi. Jadi mereka pada dasarnya adalah dua klausa independen yang digabungkan dengan tanda koma. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Contohnya seperti she find the sunroom, the color soften the room. Jadi di sini ada dua independent clause. The two independent clauses are she finds the sunroom and the color soften the room. This sentence problem can be corrected in the three ways. Jadi kalimat ini dapat diselesaikan dengan 3 cara nih. Yang pertama atau the first is add a semicolon, menambahkan tanda titik koma. She find the sunroom, titik koma, the color soften the room, titik. Nah, di situ kan sudah terlihat bahwasanya ketika ditambahkan titik koma, dia terbagi ke dalam dua klausa. Nah, selanjutnya the second is divide atau dibagi. Contohnya seperti she find the sunroom, full stop, the color soften the room. Jadi dikasih titik di situ. Sudah ketika dibagi berarti dua kalimat ini memang dipecah menjadi dua. Nah, the third or the last is add or coordinating conjunction atau menambahkan konjungsi. Contohnya seperti she finds the sunroom, and the colors soften the room. Di situ ada tanda koma dan juga ditambahkan conjunction, yaitu dan atau and. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada choppy sentence. Apa sih itu choppy sentence? Jadi choppy sentence are sentence that are too short. When several short sentences come together, they force the reader to go slowly. This makes the writing seem more elementary than it truly is. Jadi kalimat choppy sentence ini adalah kalimat berombak. Kalimat yang terlalu pendek ketika beberapa kalimat pendek bersatu, mereka memaksa pembaca untuk pergi perlahan. Ini membuat tulisan itu tampak lebih dasar dan daripada yang sebenarnya gitu loh teman-teman. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Ketika aku kasih contoh, insya Allah lebih paham. Di sini ada contoh dari choppy sentence-nya. Our home was in a beautiful valley. It was far back. It was in the rugged Ozarks. Nah, ini berdasarkan corrected-nya. Our home was in a beautiful valley, far back in the rugged Ozarks. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau yang tadi, yang choppy sentence-nya itu
ada penambahan it was-nya, tapi di sini ketika di corrected-nya dia tidak memiliki. Artinya di situ tadi juga sudah kita jelaskan ketika pada pengertiannya, yaitu tadi bahwasanya kalimat berombak tadi adalah kalimat yang terlalu pendek. Ketika beberapa kalimat pendek bersatu, mereka memaksa pembaca untuk pergi perlahan. Ini membuat tulisan itu tampak lebih dasar daripada yang sebelumnya atau daripada yang sebenarnya. Gitu teman. Nah, di sini ada yang kedua. The sun beat down. It was on Lina's back. She began to get terribly hot. She was uncomfortable. Nah, ini contoh corrected-nya. The sun beat down on Lina's back. She began to get terribly hot and uncomfortable. Nah, di sini sudah teman-teman bisa lihat sendiri ada banyak perbedaan setelah dari copy sentence-nya ke corrected-nya. Oke, next ya teman-teman. Di sini ada stringy sentence. Apa sih itu stringy sentence? Ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi stringy sentence are sentence with too many clauses, usually connected with and, but, so, and because. Connect sentence forming one very long sentence. It make the reader forgets the beginning of the sentence before reaching the end. Jadi kalimat berduri. Nah, stringly ini adalah kalimat berduri. Kalimat berduri ini adalah kalimat dengan terlalu banyak klausa yang biasanya dihubungkan dengan kata and, but, so, and since. Menghubungkan kalimat membentuk satu kalimat yang sangat panjang. Dan itu membuat pembaca lupa awal kalimat sebelum mencapai akhir. Gitu teman-teman. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini contohnya untuk kalimat stringly-nya. The fame of my dogs spread all over of the Ozarks, and they were the best in the country. So that on Kun Hunter came into my grandfather's store with as many felts as I did. Di sini ada corrected-nya. The fame of my dogs spread all over of the Ozarks. They were the best in the country. No Kun Hunter come into my grandfather's store with as many felts as I did. Nah, di sini ada perbedaannya. Teman-teman bisa lihat sendiri kiranya ketika sudah dilihat tadi pengertiannya bahwasanya stringly ini karena terlalu banyak klausa sehingga si pembaca ini kadang-kadang sering lupa ketika dari awal membaca sampai akhir. Karena terlalu banyak klausa, si pembaca kadang-kadang lebih banyak lupanya atau lebih cepat lupa ketika membaca sebuah kalimat yang terlalu banyak klausa. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Thanks. Ini yang terakhir, slide terakhir. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan video aku. Jangan lupa like and subscribe. Don't forget to share your friends. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.